Wasallam untuk sering-sering mengingat kematian, karena bagaimanapun ikhwatul Islam, umur umat Nabi adalah umur yang paling singkat dibandingkan dengan umat-umat sebelumnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun man yajuzu dhalik. Umatku itu umurnya tak lebih daripada 60 atau 70 tahun, sedikit yang lebih daripada 70 tahun. Kalaupun lebih daripada 70 tahun, sudah sakit-sakitan, hari-hari minum obat, hari-hari pergi hospital, tidak efektif lagi untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dan itu fakta yang tak boleh kita lari darinya. Makanya Nabi SAW ingatkan, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku berkisar antara 60 dan 70 dan sedikit yang lebih. Dan kita selalu mengingatkan diri kami pribadi, mungkin setelah 50 tahun ke depan tidak ada di antara kita yang tersisa di dunia. Tinggal sejarah dan cerita. Sejarah apa yang kita tinggalkan di dunia. Kalau kebaikan maka kita akan mendapatkan kebaikan, kalau keburukan maka yang kita harapkan adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatul Islam, ada beberapa tempat yang mana Allah Subhanahu wa taala, walau umur umat Nabi itu singkat, tapi Allah Subhanahu wa taala berikan beberapa tempat yang mana membuat umur mereka semakin panjang. Jadi umur panjang itu ikhwatul Islam, kita selalu menyebutkan umur panjang itu didapatkan makna daripada umur panjang itu ada dua. Yang pertama, umur panjang betul umurnya panjang, lebih dari 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun itu panjang. Yang kedua, ada orang umurnya singkat tapi seolah-olah sejarahnya tidak akan pernah hilang di dunia, maka mereka lah yang berumur panjang. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Sufyan, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nawawi, Imam Ibn Hajar, mereka itu umurnya terlalu lama. Imam Syafi'i umurnya 54 tahun, Imam An-Nawawi 45 tahun, tapi mereka sampai sekarang disebut oleh kaum muslimin, mereka lah yang berumur panjang. Jadi yang berumur panjang itu, makna daripada umur panjang itu ada dua. Yang pertama dari sisi angka, dan yang kedua dari sisi kebaikan yang ia tinggalkan untuk Islam dan kaum muslimin. Dan kita selalu menyebutkan ikhwatul Islam, kalau kita ingin umur panjang, maka ada dua caranya. Yang pertama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah doa Nabi SAW untuk sahabatnya Anas bin Malik, Allahumma aksir mali wa waladi wa barik li fima a'taitani wa tawwil umri wa ufir zambi. Ya Allah, perbanyaklah hartaku, perbanyaklah keturunanku, berikan keberkahan dalam hartaku, berikan keberkahan dalam keturunanku, panjangkan umurku, ampunkan dosaku. Itu merupakan di antara doa yang terindah. Minta rezeki, doa yang terindah. Minta keturunan, doa yang terindah, agar diampunkan dosa dan dipanjangkan umur dalam kebaikan. Sudah hafal doanya? Belum. Yang tak hafal pendek umurnya. Tapi keluar lisan. Sudah hafal dulu? Allahumma akthir mali wa waladi wa barik li fima ataitani wa tawwil umri wa ufir dhanbi. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sehingga dengannya Anas bin Malik yang Nabi doakan dengan kalimat ini paling panjang umurnya, paling banyak keturunannya, sehingga disebutkan lebih daripada 120 orang yang dia kuburkan dengan tangannya. Maknanya saking panjangnya umurnya dan banyaknya keturunannya dan paling banyak rezekinya. Nikmat apalagi lebih daripada tiga ini. Banyak harta, banyak keturunan, umur panjang. Bukankah itu semua tujuan kaum muslimin? Tapi kalau tak hafal doanya macam mana? Dan saya tak mengulang lagi doanya. Tapi kemudian agar kita juga umur panjang, yang kedua agar kita bisa umur panjang, yang pertama dengan doa, yang kedua dengan amalan menghatinya, terkhusus kepada karib kerabat dan rahimnya. Makanya Nabi SAW sebutkan, barang siapa man arada an yabsuta lahu fi rizqi, barang siapa yang ingin diperbanyak rezekinya, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimah, maka sambunglah rahimnya. Dengan saudara-saudari jangan pernah ada yang memutuskan rahimnya. Yang memutuskan rahimnya tak diterima ibadahnya, pendek umurnya, rezekinya sempit, walaupun banyak tapi tak barokah. Dan siapa rahim kita ikhwatul Islam, dengan orang ini jangan pernah ada masalah. Yang pertama ayah dan ibu, jangan ada yang ada masalah dengan ayah dan ibunya, jangan sesekali. Yang kedua dengan keluarga ayah dan ibu, saudara ayah dan saudara ibu, paman, saudari ayah, saudari ibu, bibi, saudara kita dan saudari kita, satu ayah satu ibu atau satu ayah satu ibu saja.
Itu semua rahim. Siapapun yang ada masalah dengan ini, call, datangi, kunjungi. Karena menyambung tali silaturahim itu maknanya ikhwatul Islam bukan saling berbalas. Dia datang, saya datang. Itu bukan menyambung tali silaturahim namanya. Itu balas jasa namanya. Menyambung tali silaturahim apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Laisa bil mukafi. Mereka itu bukan yang saling balas-balasan, akan tetapi dikala ada yang memutuskan, maka mereka yang pertama kali sambung. Walau selalu diputuskan, tak ada masalah. Makanya siapapun yang ada masalah dengan orang yang tadi kita sebutkan, ayah ibu, saudara ayah, saudara ibu, saudari ayah, saudari ibu, saudara dia, saudari dia, yang pertama rezekinya sempit, tidak barokah. Yang kedua umurnya pendek, tidak barokah. Yang ketiga tidak diterima amal ibadahnya. Tidak diterima amal ibadahnya. Percuma dia haji dan umrah, salat di Masjid Nabawi, bersedekah, berzakat, amalannya tidak diangkat oleh Allah walau satu jengkal. Karena ibadah itu ikhwatul Islam kalau diterima oleh Allah diangkat ke langit. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Allah sebutkan dalam surah Fatir, ilaihi yas'adul kalimut thayyib. Kepada Allah akan terangkat amalan-amalan kebaikan. Ibadah maghrib kita ini kalau diterima oleh Allah diangkat oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak diterima tidak diangkat. Itu perbezaannya. Nah, makanya Nabi SAW sebutkan siapapun yang memutuskan tali rahimnya, satu jengkal tidak diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tak ada guna dia beribadah kepada Allah. Makanya siapapun yang ada masalah dengan 5 yang tadi kita sebutkan, sambung